Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita kembali akan berbicara soal jadwal yang padat dari STY yang akan memulai pada awal September nanti. Itu pertandingan FIFA Matchday di Gelora Bung Tomo Surabaya, di mana tim nasional kita, tim senior ya, akan menghadapi Turkmenistan untuk senior. Nah, ini juga akan berpengaruh di dalam peringkat FIFA, poin tentunya, di mana saat ini kita dengan 150, ya kalau kita bisa memenangkan pertandingan melawan Turkmenistan, jadi pasti akan ada perubahan dalam poin kita akan bertambah. Dan bagi STY, dia sudah mengumumkan 24 pemain. Kalau yang kemarin itu untuk U23 kualifikasi Piala Asia yang akan berlangsung di Solo ada 27 pemain, maka sekarang 24 pemain untuk FIFA Matchday ini. TC sudah akan dimulai pada tanggal 4 September. Serentak, baik di tim senior maupun yang junior yang U23-nya. Kalau untuk senior, itu TC langsung di Surabaya. Nah, U23 untuk babak kualifikasi Piala Asia itu di Solo. Serentak akan melakukan TC ini. Tapi STY lebih dulu akan ke Surabaya dan melihat persiapan untuk FIFA Matchday ini dengan tim senior sebelum dia balik ke Solo untuk mempersiapkan juga pertandingan menghadapi China Taipei dalam pertandingan pertama tanggal 9 September. Ya. Jadi dia fokus dulu di tanggal 8. Nah, ada 24 pemain yang sudah dirilis oleh PSSI ini. Ada pemain-pemain abroad yang dipanggil, dan Jordi Amat juga dari dalam. Ada Sain Patinama dan Sandy Walsh. Ini semua yang bermain di luar bersama dengan Sadil Ramdhani ada di Sabah, dan Asnawi Mangku Alam yang bermain di Jeonnam Dragons. Jadi ada 5 pemain abroad ini yang dipanggil di antara 24 pemain. Nah, selebihnya itu kan bermain di Indonesia ya. Ada Vano Lillipali di Borneo ya. Dan kemudian ada 3 pemain yang akan mengawali debut kalau dipasang. Ya, mereka akan mengawali debut di tim nasional senior, yaitu Ryan Kurnia dari Persib Bandung, Aji Kusuma Persija Jakarta, dan Wahyu Prasetyo dari PSIS Semarang. Nah, mereka ini tentunya berbunga-bunga, bahagia sekali ketika nama mereka ada di dalam list 24 pemain yang dipanggil oleh STY dan dirilis oleh PSSI. Nah, saya udah bilang tadi kalau pemain-pemain lokal kan ada Vano, kemudian dari Kambuaya, ini kan langganan-langganan yang lama ya. Rahmat Irianto juga ikut di dalam, ada Mark Klok juga bermain. Tetapi yang menarik bahwa untuk kali ini Jordi tidak lagi berpasangan dengan Elkan Bagot. Karena Elkan Bagot itu dipisahkan oleh STY. Elkan Bagot fokus di U23, kemudian Jordi di tim senior. Biasanya kan 2 pemain ini kan top bermain dengan Argentina terakhir atau sebelumnya dengan Palestina. Ini bermain sangat baik, termasuk dengan Burundi juga oke. Tapi sekarang keduanya yang bermain di bek tengah ini harus berpisah untuk sementara, ya. Dan kemungkinan besar Paksi Fakhrudin, ya, yang pemain Madura United ini akan dipasangkan juga dengan Jordi Amat untuk bermain di garis belakang. Karena pemain-pemain U23 itu top-top semua itu akan fokus di Solo, ya. Selain Elkan Bagot, ada Rizky Ridho di sana yang juga akan bermain di jantung pertahanan kita, ada Ferrari dan kawan-kawan. Jadi ini sudah dipilih khusus oleh STY. Namun kalau bicara dengan tim senior ini, walaupun Bagot konsentrasi pergi ke U23 dan sekarang Jordi di senior, yang menarik bahwa ada 2 pemain lain yang bermain di Eropa, Sain Patinama dan Sandy Walsh. Sain itu kan bermain di Viking ya, di Viking itu di Norwegia. Sementara Sandy ini bermain di KV Mechelen di Belgia. Dua-dua kan di liga top di masing-masing negara tersebut. Nah, dua-duanya itu dipanggil dan siap untuk datang ke Indonesia untuk bergabung dengan tim senior. Khusus bagi Sandy Walsh yang selalu mendapat kesialan-kesialan, ya. Kita masih ingat ketika dia datang di saat persiapan FIFA Matchday menghadapi Palestina dan juga menghadapi Argentina, dia tidak bisa bermain. Sudah datang ke Surabaya, tetapi akhirnya dia waktu itu melawan Palestina tidak bisa bermain karena cedera dalam latihan.
Sebelumnya juga ketika dipanggil tuh dalam FIFA Matchday itu lawan Burundi juga dia mengalami cedera ya, mungkin termasuk lawan Curaçao juga. Tapi sekarang dia berharap dia tidak akan mengalami hal yang sama karena sudah sangat rindu sekali bermain dengan tim nasional. Dia bermain di posisi kanan dan dia ingin untuk tampil pertama kali debut dia untuk tim nasional kita di FIFA Matchday. Dan inilah kesempatan bagi Sandy Walsh. Sehingga dia harus berhati-hati, dia harus tentunya menjaga kebugaran dia. Sudah pasti ini mereka adalah pemain-pemain yang profesional dan dia ingin ya, ambisi dia bagaimana memakai kostum nasional kita dan bermain untuk pertama kali. Dia ingin membuktikan bahwa dia ini pemain yang bagus dan kita akan tunggu dia akan tampil. Mungkin saja ya kita bisa melihat dia akan tampil bersama dengan Sain Patinama. Ya, Sain Patinama kan bek kiri karena Arhan Pratama itu sudah di U23. Jadi di kiri ini bisa mereka berdua ditampil lebih awal, bisa saja. Karena di posisi Sain itu masih ada Asnawi Bangku Alam ya, yang juga kapten kesebelasan tim senior. Kalau STY bisa memutar ini dengan menarik Sandi bermain di 3 bek, bisa saja. Fahrudin, Sandi, dan Jordi. Bisa saja mereka bermain dengan 3 bek. Asnawi dan Sain itu didorong lebih ke depan oleh STY. Namun kan STY yang lebih tahu ya bagaimana dia bisa memaksimalkan tim ini. Nah, kita akan menunggu bagaimana saat-saat bagi Sain Patinama ini bagi Sandy Walsh untuk bisa bermain. Nah, kita berharap jangan sampai dia cedera lagi. Ya, karena mungkin netizen penggemar sepak bola tim nasional itu ya sudah ingin sekali melihat performa dari seorang Sandy Walsh ini ya. Jadi dia bisa bermain nanti melawan Turkmenistan, ini sudah oke bagi dia untuk mengawali langkah pertama dia dengan tim nasional. Kita akan tunggu bagaimana aksi-aksi dari pemain-pemain ini di dalam pertandingan FIFA Matchday menghadapi Turkmenistan. Semoga semua baik-baik saja dan kita mendapatkan hasil yang positif ketika tampil melawan Turkmenistan. Ini pun tidak boleh dilewatkan ya. Pemain juga harus diingatkan, harus fokus karena ini kan menyangkut sekali lagi poin kita. Kalau kita kalah ya susah lagi bagi kita untuk bisa menambah poin. Yang ada mungkin bisa berkurang ya, karena Turkmenistan juga tidak akan membiarkan mereka untuk dihajar oleh tim kita. Mereka juga akan habis-habisan bermain untuk tidak kalah. Makanya semua pemain ini harus punya tekad yang kuat ya untuk dapat bisa menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan. Walaupun ini FIFA Matchday. Nah, itu yang kita harapkan bersama. Dan STY pasti akan menginginkan kita menang melawan mereka. Nah, ada 24 pemain yang sudah ada ya, yang saya bacakan di sini buat teman-teman ya, yang dari ini Nadeo Argawinata Borneo, Dendi Sulistiawan, ini ada Bayangkara, kemudian Stefano Lillipali Borneo, Adam Alis Borneo, Ricky Kambuaya Dewa United, Egy Maulana Fikri ya, Egy dipanggil lagi, ini Dewa. Kemudian Asnawi Mangku Alam, Yongnam Dragons, Jordi Amat, Johor Darul Taksim. Kemudian ada Fakhrudin, ya, Madura United, Sadil Ramdhani dari Sabah. Ada Edo Febriansa dari Persib Bandung, Mark Klok, Persib Bandung. Rahmat Irianto juga dari Persib Bandung. Haji Kusuma yang saya bilang tadi, ini debut ganti dia. Persija Jakarta, Ryan Kurnia, Persib Bandung juga. Sarul Trisna, Persikabo. Dimas Derajat dari Persikabo, Andi Setio Nugroho dari Persikabo. Jadi ada 3 Persikabo langsung diambil. Nah, dari PSM itu ada Reza Pratama kiper, ada 2 bersaudara Sayuri, Yance dan Jakob Sayuri, itu PSM ya. Kemudian ada Sain Patinama dari Viking dan Sandy Walsh dari Mechelen. Itulah nama-nama 24 pemain yang akan diterjunkan di FIFA Matchday menghadapi Turkmenistan tanggal 8 September di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dengan saya Bung Ropan, dan terima kasih kepada Kopi Papua, Kopi Waanal, ya, dan Four Brothers yang sudah mendukung channel YouTube Bung Ropan. Ciao.